Di luar sana itu saya sering mendengar, infrastruktur itu tidak bisa dimakan. Infrastruktur penting. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita ini sebetulnya bukan sesuatu yang muluk-muluk. Betul. Mereka tidak ingin hadir sebuah proyek yang luar biasa, mercusuar. Tidak. Mereka hanya ingin bisa makan. Ya memang betul. Infrastruktur itu kita bangun bukan untuk dimakan. Iya dong, masa orang disuruh makan aspal, orang suruh makan semen, ya kan tidak seperti itu. Buat apa uang negara sekarang? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Mereka hanya ingin bisa makan. Betul? Mereka itu butuh makan. Mereka itu siapa, Ye? Hah? Halo, Ye. Mereka itu yang dimaksud siapa? Mereka hanya ingin bisa makan. Betul? Infrastruktur memang tidak untuk dimakan. Tidak untuk dimakan, tapi infrastruktur ini bisa mendekatkan makanan dengan masyarakat. Makan yang baik, yang layak buat istri, buat anak, buat keluarganya. Sederhana. Mereka itu Anissa Pohan atau mertua Aulia Pohan butuh makan. Mereka tidak ingin yang luar biasa, mewah-mewah, tidak. Betul? Nggak butuh muluk-muluk. Mereka itu butuh makan, makanan yang enak, berlimpah-limpah, ya toh, makan-makan mewah, setiap hari makan, nggak usah kerja. Mereka hanya ingin yakin bisa dapat kerja. Betul? Infrastruktur ini bisa membuka lapangan kerja. Infrastruktur bisa mempercepat mobilitas barang, mobilitas orang, sehingga semua menjadi lebih mudah, menjadi lebih murah. Kalau hanya kayak simsalabim ini murah, simsalabim ini menjadi terbuka lapangan pekerjaan, nggak ada itu. Ada caranya. Kalau kemudian cuma menggerutu terus tanpa memberikan solusi, itu bukan oposisi yang membangun, itu oposisi yang tidak membangun apa-apa selain kebencian di rakyatnya sendiri. Buat apa uang negara sekarang? Untuk apa? Jadi kalau bermimpi itu ukur-ukur bos. Lagian saat ini rakyat sudah pintar. Rakyat memilih seorang figur itu dari prestasinya, track recordnya, bukan seorang figur yang hanya pandai mengadu pada orang tua. Infrastruktur penting, tapi Makan mulu, kumpul makan. tapi jangan sampai melupakan prioritas kita untuk mengentaskan kemiskinan. Nggak butuh muluk-muluk, tapi butuh yang mewah-mewah. Pesta-pesta, jalan-jalan ke luar negeri kan? Ya enggak? Halo, Ahaye. Bukankah negara ada untuk rakyat yang sejahtera? Tuh, macam di zaman bapakmu ulang tahun aja pakai duit negara. Paham lo? Infrastruktur penting. Pembangunan infrastruktur itu akan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi yang baru. Pembangunan infrastruktur besar-besaran selama 8 tahun, hasilnya mulai kita rasakan, tetapi akan lebih dirasakan itu 5 atau 10 tahun yang akan datang. Itu akan dirasakan oleh anak cucu kita. Inilah yang kita siapkan mulai dari sekarang. Fondasi penting bagi membangun negara kita menjadi negara maju. Jangan serba beton. Yang semacam ini adalah perkara alamiah dalam politik kita. Tapi kalau tidak kuat data, tidak kuat argumen. Dengan infrastruktur itulah rakyat diberikan kemudahan untuk membawa produk-produknya. Petani bisa membawa padinya dari desa ke kota. Nelayan bisa menjual ikannya dari desa ke kota karena ada infrastruktur. Maka justru itu akan menjadi blunder yang cukup luar biasa. Jangan serba benda fisik, tetapi jiwanya dibangun. Kenapa beta menolak? Ya karena yang pertama, beta tidak mau negara ini dikuasai oleh para pencuri uang rakyat. Yang kedua, kenapa beta harus menolak keinginan Anda? Karena beta tidak mau negara ini dipenuhi dengan sampah mangkrak. Atau jangan menghayal tinggi untuk kembali ke warisan zaman Pak SBY. Sekarang saja Anda bisa melihat warisan zaman Pak SBY yang berserakan di NTT. Baik dari GOR Remaja, PLTU Akui, Pelabuhan Munbang Sabu, Pelabuhan Kolbano, Pelabuhan Kota, dan masih banyak lagi. Atau mau apa lagi? Di luar infrastruktur, di mana sapi untuk masyarakat Sumba Timur sebesar 142 miliar.
Itukah yang Anda inginkan untuk kembali ke warisan zaman Pak SBY? Jadi kalau bermimpi itu jangan terlalu tinggi, bos. Betul. Kritik AHY mengenai infrastruktur dijawab langsung Presiden Jokowi di hadapan ribuan rakyat. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pentingnya pembangunan infrastruktur baik di Jawa ataupun di luar Pulau Jawa. Tujuannya mempermudah masyarakat untuk menjual semua hasil kerjanya, semisal petani dan nelayan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri acara Nusantara Bersatu yang diadakan oleh relawan Jokowi di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta Sabtu 26 November. Setelah 8 tahun kita bekerja keras membangun negara kita Indonesia, membangun jalan-jalan nasional baik di Jawa maupun luar Jawa, membangun jalan tol baik di Jawa maupun di luar Jawa, dan juga jalan-jalan kecil di desa, jembatan-jembatan kecil di desa lewat dana desa. Kita juga membangun airport baru, pelabuhan baru utamanya di luar Jawa, ujar Presiden Joko Widodo. Menurutnya pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas lainnya sangat penting. Selain mempermudah masyarakat, hal itu juga salah satu dasar atau modal untuk bersaing dengan negara lainnya. Tidak mungkin kita bersaing dengan negara lain kalau jalannya becek, benar. Karena itu menjadi sebuah fondasi kita untuk bersaing dengan negara-negara lain. Tidak mungkin kita bersaing dengan negara-negara lain kalau jalannya becek. Benar, tidak mungkin kita bisa bersaing dengan negara lain kalau kita tidak punya airport di provinsi-provinsi yang kita miliki. Benar. Tidak mungkin kita bersaing dengan negara lain kalau kita tidak punya airport di provinsi-provinsi yang kita miliki. Benar, ungkap Presiden Joko Widodo. Dan dengan infrastruktur itulah rakyat diberikan kemudahan membawa produk-produknya. Petani bisa bawa padinya dari desa ke kota. Nelayan bisa jual ikannya dari desa ke kota karena ada infrastruktur, setuju nggak? Sambung Presiden. Tidak dipungkiri pembangunan infrastruktur seperti jalan tidak semuanya telah rampung. Contohnya tol di Banyuwangi yang diperkirakan tahun depan sudah bisa dibuka dan dilalui oleh masyarakat. Kita tahu jalan tol di Pulau Jawa sudah sambung-menyambung dari barat sampai ke timur. Kurang sedikit saja di Banyuwangi, nanti 2023 insya Allah akan dikejar untuk segera diselesaikan, kata Presiden Jokowi. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memang menyoroti soal pembangunan infrastruktur, angka kemiskinan dan pengangguran hingga tenaga honorer. AHY juga beberapa kali membandingkan era pemerintahan kini dengan masa kejayaan sang ayahnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan dia pernah menyebut bahwa pemerintah sekarang tidak sebaik masa kepemimpinan sang ayah. Dalam pidato terbarunya di acara pelantikan pengurus DPC Demokrat seprovinsi Jawa Barat Sabtu 19 November, AHY menyebutkan pemerintah saat ini yang menurutnya hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Menurut AHY, pembangunan infrastruktur memang penting, namun tidak seharusnya seluruh anggaran negara dipakai untuk program tersebut. Kita butuh infrastruktur, betul. Ya, tapi jangan semua uang negara untuk infrastruktur, kata AHY dengan nada tinggi. AHY lantas membandingkan dengan program pembangunan infrastruktur pada masa kepemimpinan sang ayah Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu pemerintahan SBY memiliki Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Lewat program tersebut, pemerintah membangun infrastruktur darat, laut, dan udara yang menghubungkan Aceh hingga Papua. Program tersebut masih terus dilanjutkan hingga kini, meski pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, istilah MP3EI tidak lagi digunakan. AHY mengaklaim meski saat itu pemerintahan SBY menjalankan program pembangunan infrastruktur, tapi kebijakan yang pro rakyat tidak dilupakan menurut AHY. Pada era SBY, pelayanan kesehatan semakin baik, pendidikan semakin terjangkau, BPJS dan BLT atau bantuan langsung tunai, ada raskit atau beras untuk keluarga miskin, ada BOS untuk bantuan operasional sekolah, ada beasiswa santri.
Kemana itu semua sekarang? Buat apa uang negara sekarang? Untuk apa? Tanya AHY dengan nada yang berapi-api. AHY mengatakan infrastruktur memang krusial, namun pemerintah tidak boleh melupakan prioritas untuk mengentaskan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia. Dia mengatakan negara semestinya hadir untuk memberikan kesejahteraan buat rakyatnya. Jangan serba beton, jangan serba benda fisik, tetapi jiwanya dibangun. Seperti lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jangan dibolak-balik, tutur mantan perwira militer tersebut. Padahal dengan adanya infrastruktur yang memadai, ketimpangan-ketimpangan di Indonesia perlahan-lahan akan mulai sirna. Pembangunan pelabuhan dan rencana tol laut juga turut meningkatkan daya saing di setiap daerah dari negeri maritim ini. Harga-harga barang pokok di tiap-tiap daerah mulai menurun dan bisa diakses dengan mudah. Sektor industri kecil di daerah juga akhirnya bisa meningkatkan produksinya untuk dipasarkan di daerah lain yang dimana meningkatkan sektor ekonomi di daerah tersebut dan akhirnya bisa meningkatkan sektor sosialnya. Selain itu, pembangunan objek lain seperti sarana pendidikan juga akan menjadi lebih mudah, murah, dan cepat sehingga pemerataan pendidikan menjadi lebih cepat dan nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Masalah listrik juga tidak akan menjadi masalah lagi bagi masyarakat timur Indonesia. Internet juga akan menjangkau seluruh pelosok Indonesia dengan proyek Palapa. Dengan membaiknya infrastruktur Indonesia dan seperti yang sudah disinggung tentang pembangunan sarana pendidikan, secara tidak langsung juga SDM Indonesia juga akan meningkat dengan pendidikan yang makin merata di seluruh Indonesia. Selain itu, dengan banyaknya sektor ekonomi yang tergerak akibat proses selama pembangunan ini juga turut meningkatkan kemampuan orang-orang yang ikut andil dalam proyek tersebut. Kemudian dengan ikut masuknya perusahaan asing yang membawa teknologi canggih, diharapkan juga bisa membawa transfer skill dan teknologi kepada para pekerja di Indonesia.